Udah mulai? Loh. Opening. Tamu 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama kita ngobrol di pasar di Temu 16. Oke. Di lantai 3. Iya, lantai 3. Bukan lantai Bukan lantai lainnya. lainnya. Selain 3. Bay, ada tamu istimewa hari ini, Bay. Iya, hari ini sangat istimewa sekali karena beliau baru aja nge-launch nge-launch sebuah karya seni dan juga karya pendidikan. Karya. Yunita. Halo Kak Oba. Halo. Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat banget sama ketemu. Yunita ini selain penulis buku juga seorang dosen. Apalagi jabatannya wakil rektor ya? Wakil rektor. Kemarin wakil ketua bidang 3, sekarang Kaprodi. Wih, oke. Keren, coy. Benar. Sebuah ilmu yang sangat dibutuhkan di dunia media, komunikasi, branding, marketing, public relation. Oke. Kabarnya dia juga baru dapat sertifikasi ahli bidang- ya. di bidang apa nih? Keahlian. Humas. Humas, PR ya? PR, Mbak. Oke. Pekerjaan rumah. Bener-bener. Pekerjaan rumah ya. PR. Ya. PR itu sih. Nah, di sini ini ini bukunya? Iya, ini masih anget. Oh iya, benar nih. Baru keluar dari oven. Baru diangkat. Iya, baru diangkat. Kita todong langsung buat ketemu di sini. Kita ngobrolin sejauh apa dan sekeren apa buku ini yang beliau tulis. Bener kan? Oke. Tapi judulnya ngeri, men. Ini Apa nih? bacanya gimana? Entar. Entrepreneurship communication. Komunikasi. Kok gue bacanya entar asip ya? Oh iya. Entar nasib. Rusip ya? Entrepreneurship communication. Komunikasi entrepreneurship. Oke, Iya. biar lebih enak kita ngobrol langsung sama Iya, tanya sama sumbernya aja ya. Autornya, penulis, benar. Gimana, Yunita? Bisa dibedah sedikit tentang... Bentar. Gue pengen tahu dulu nih. Enggak dibedah sih, dibedah terlalu serius banget. Terlalu ilmiah. Iya, terlalu ilmiah. Gue pengen tahu nih, entrepreneurship communication ini apa sih? Iya, nih. Entrepreneurship communication. Kalau di Indonesia kan komunikasi kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya. Nyambung nih. Ya, sesuai sama tema kita ya. Oke. Kewirausahaan itu kan sama kayak pedagang ya. Benar. Kayak kita di sini. Pengusaha. Jadi pengusaha atau pedagang, bagaimana cara mereka berkomunikasi gitu ya? Dikaitkan dengan teori-teori di ilmu komunikasi. Oke. Oh, berarti emang ada ilmu khusus tentang itu ya? Maksudnya? Ya, banyak sekali ilmu yang dikaitkan dengan ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi itu fleksibel, bisa masuk di semua lini. Semua lini pasti ada komunikasinya, ya. Iya. Mulai dari kita lahir kan ada langsung berkomunikasi. Komunikasi Apa nih? antar Pertama budaya. kali lahir berkomunikasinya apa? Ya, kita kalau di in group masuk ke komunikasi kelompok, ya. Komunikasi kelompok dengan keluarga, bagaimana Oke. berkomunikasi. Kan tadi yang baru lahir tadi apa itu? Yang baru lahir itu namanya komunikasi intrapersonal sih. Ngomong dengan diri Intrapersonal? intrapersonal. Tangisan itu Ngomong sama termasuk diri nggak? sendiri. Tangisan itu? Kalau tangisan itu masuk ke komunikasi verbal atau non verbal. Kalau nangis berarti komunikasi non verbal karena tidak melibatkan bahasa Oke, manusia oke, gitu ya. oke. Tapi hanya bahasa bayi yang ngerti. Wow. Lebih ke ekspresinya gitu ya? Iya. Tanpa Jadi kompleks sekali ya. Jadi kalau ada alat itu kan tangisan anak ternyata kan ada maknanya gitu ya. Kalau benar. lapar Benar. kayak gimana, Sign nih, ngasih sign. Oke. kalau lagi kesakitan kayak gimana, itu beda-beda katanya kayak gitu. Terus by the way ini berapa lama nih nulis karya setebel Iya, sebel gini? ini gila. Kayak novel. Udah males duluan ya bacanya. Iya, Ini Tapi pasti kalau buat dapat kalah ilmu ya tebel. jangan males baca. Iyalah, Pasti ini kalah tebel, banyak yang lebih tebel lagi. sumber ilmu ini. 18 halaman. Berapa lama sih Yunita? Kalau proses pengumpulan datanya itu sebenarnya ini kan intisari dari perkuliahan di kampus ya. Oke. Jadi saya tuh udah ngajar mata kuliah dengan judul yang sama. Ini tahun kelima. Oh, wow. Tahun Jadi, kelima? Tahun kelima. Kan oke. pergantian kurikulum di tahun 2017. Kemarin kita memasukkan mata kuliah kewirausahaan. Cuma memang karena kita di ilmu komunikasi, memang harus dikaitkan dengan komunikasi. Makanya namanya di entrepreneurship communication. Oke, gitu. oke. Tapi ternyata pas kesininya, pas habis bikin buku, ternyata nggak cuma prodi ilmu komunikasi,
bisa dapat buku ini. Semua prodi S1 yang ada mata kuliah kewirausahaan bisa menggunakan buku ini sebagai buku ajar. Ya, jadi kalau dosen itu kan memang wajib bikin buku ajar. Jadi pegangan untuk mahasiswa dalam belajar di mata kuliah Ini itu. karya yang keren loh. Tapi by the way gini ya, sebelum ini ada satu buku yang gue inget. Apa tuh? Ini buku Apa sih kedua emang. Ini buku kedua. Udah pernah bikin buku sebelumnya? dong. Wah. 9 tahun yang lalu, udah lama Wih, banget. 9 tahun lalu. Lama Kayak ya. lagu siapa Di, gitu ya. di bidangnya Sebelumnya sama apa juga? sebelumnya? Beda. Oh, beda. Sebelumnya Pempek Palembang. Tentang apa tuh? Itu malah bahasa gitu. Ya tentang pempek lah. Tentang pempek ya sih. pempek. Tapi Kalau kita itu- mau lebih bahas lah. Yang ini nih, Iya. ya ini yang anget, yang ini nih. Iya, ini masih hangat nih. Anget. Baru kemarin dikasih sama penerbit ke aku. Ini apa? Indie label atau Kemarin. ini? Enggak, ini nasional. Ini Nasional ya? Prenada Media, Kencana Prenada Media ini memang Oh, bayangin. penerbit yang Oke, khusus oke, oke. buku-buku Bukan ajar. self-publish, bukan ya? Enggak, bukan self publish. Oke. Tahu dah. Keren. Bisa dapat di mana nih? Di Gramedia bisa. Gramedia ada nih? Ada. Oke. Tapi Ini buat memang yang ini minat ya? baru banget kan. Kalau baru September 2023. Tuh, masih baru buat yang minat nih. Iya. Entrepreneurship, Jadi- communication. Kita langsung ke penerbit inti Palembang. sari dari buku ini apa nih? Iya. Ada bagian yang harus di highlight nggak kira-kira untuk ya mungkin ada teman-teman yang tertarik buat mengulik buku ini untuk Kenapa orang harus baca buku ini? iya Apa kenapa tuh? lu harus baca Kalau buku ini? kamu baru mau tahu belajar pertama kali tentang entrepreneurship, memulai usaha, ini step by stepnya ada di buku ini sampai kamu bisa dari yang buka basic usaha. sampai yang Iya. tingkat lanjutan gitu ya? Karena ada 4 langkah gitu ya. Pertama pendahuluan itu kan. Pendahuluan itu kan kita memperkenalkan sejarah kenapa harus ada entrepreneurship. Ternyata entrepreneurship itu sudah sejak zaman 1800-an udah ada. Zaman gitu Flintstone ya? Oh, Di situ. Mungkin Kentilan ini ya. di Prancis gitu kan. Zaman Flintstone udah ada kan? Zaman Flintstone. Sebenarnya sih pasti udah ada sih. Iya. Orang Udah kan ada dagang jual ya. beli ya, dagang itu sebenarnya udah diperkenalkan dengan entrepreneurship gitu kan. Kemudian Yang berubah apa? Yang berubah sistemnya sih ya. Sistem ya. Karena kita hidup di dunia yang selalu berubah. Aha. 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang di masa society 5.0 mengikuti perkembangan itu ya kewirausahaan juga ikut berkembang. Iya, sesuai dengan zaman ya. Iya betul Oke. banget. kayak sekarang nih, tren sekarang lagi ngapain gitu? Kita harus ikut juga gitu ya? Atau nggak perlu? Harus ikut dong ya, Ikut ya? harus ikut up to date ya, up to date Iya, dengan benar, perkembangan. benar. Dulu misalnya brand nggak terlalu penting, sekarang kita juga harus mikirin brand, Termasuk UMKM. termasuk UMKM. Karena di sini juga harus- ada juga membahas tentang UMKM. manajemen brand. Iya, heeh. Di sini Di bab 3 ya. di bab 3 Ya itu pasti membahas tentang itu ya, UMKM. memang harus ngikutin zaman ya. Iya. Kayak aktivasi brand aja itu kan zaman era dulu belum ada sosmed dengan sekarang kan pasti beda kan. Iya. Kalau lu nggak ngikutin zaman ya, ya udah gitu. Ya udah, ke Gerus, laut. tergerus. Iya. Iya ke laut. Ya, Iya, buku kelar. ini harus menggunakan sosmed. Jadi bukan cuma sekedar teori tentang apa itu kewirausahaan, tapi juga sekaligus praktek. Iya, iya, Apalagi iya. kalau untuk mahasiswa gitu kan. Satu bab ada tugas dan dikaitkan dengan sosmed mereka. Oh, biar praktek langsung ya. Langsung praktek nih. Misalnya mau perusahaan langsung mau bikin produk apa, bikinlah brandnya, postinglah itu di IG. Dan benar-benar kalau ada orang yang besar harus ada produknya. Jadi bukan cuma sekedar tugas. oke. Yang penting ada IG-nya aja, tapi Real produk project ya? dijual. Real project langsung. bukan. Keren. Bohongan. Iya, bukan bohongan ya. Jadi selama 4 tahun tuh mengembangkan kayak gitu di perkuliahan, tapi bahan ajarnya nggak ada. Akhirnya ngobrol lah dengan Prenada Media Palembang, mereka akan bantu gitu loh. Iya, Makanya waktu ditanya berapa lama, itu sejak bulan Mei 2023 sampai kemarin tuh prosesnya berarti Mei 5, 6, 7, 8, 4 bulan. 4 bulan, iya. Ya, Pak, ya. Oke. Menarik ini nih. Udah bisnis plan. Woi. Iya, maksudnya benar, bisnis ini bisa plan jadi, itu. bisa jadi guideline ya kalau lu Iya, mau benar, start. Kak. Guideline. Bener banget ini. Bener. Karena di sini juga membahas tentang bisnis Business plan. Ini penting. Ada loh. contohnya Penting, juga penting. tuh. Soalnya- Kadang kita nggak mikirin soal Bener. bisnis plan, Bikin-bikin aja usaha gitu. Iya, pada akhirnya kebingungan sama bisnisnya sendiri gitu. Bener. Bisa Mau dibuka Kak, diapain? contoh halaman itu bisnis plan tuh. Ada contohnya. Halaman 113. 113. Itu yang kita ambil contoh dari tugas mahasiswa yang the best tuh. Bisnis Oh, plan-nya. oke. Karya terbaiknya. Karya terbaik mahasiswa itu kemarin tuh pisang Korea.
Maunya sih tentang TABA ya, cuman belum ada masa sih? izin ya. Aduh, Teh yang mana nih? adlibs ini. Teh yang mana sih? Nah ini kan tugas mahasiswa tuh, terus kita pinjam buat kasih contoh. Oh, Jadi misalnya ada yang lain pengen nyoba bisnis plan, itu dikasih detail tuh, bikin pendahuluannya kayak gimana. Pakam punya nih buku ini. Iya. Pakam punya nih buku ini. Pakam. Sangkunya bikin mood jadi ceria. Wih. Jadi contoh Ini terbaik. real ini. Produknya real. Sampai Jadi sekarang ada orangnya pun masih ada, itu kan punya si Bella tuh. Kemarin izin dulu, Bella ini tugasmu ibu masukin ya di buku ini, iya bu boleh gitu. Apa berapa sih itu? 113 113. tentang bisnis plan. Iya nih bisnis plan. Oke. Jadi di sini bisnis plan mengajarkan tentang bagaimana membuat perencanaan sebuah bisnis mulai dari executive summary, Iya. target Ini market, level perencanaan kan? iya, Nah, sampai di ke level- forecasting ya, perencanaan Level keuangan. pelaksanaan, mereka jualan di kampus itu. Jadi ini benar-benar menjual minimal 10 produk. Dia kemarin juara. Terus gini nih, apa strategi G2 ya, strategi G2 bagi level UMKM untuk membangun komunikasi kewirausahaan, strategi G2. Bersambung.